Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarna dari Teknik Mesin Universitas Mercubuana Jatisampurna. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan proyek pembangunan perumahan Bethsaida Bitung oleh PT Cakrawala Indah Mandiri dengan kriteria investasi. Bab pertama adalah latar belakang. Rumah adalah bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama periode waktu tertentu. Rumah sekarang menjadi sebuah kebutuhan penting dalam hidup manusia. Dia masuk dalam sebuah lingkar kebutuhan pokok yang setiap insan harus memilikinya. Sebagai salah satu kebutuhan primer bagi manusia, rumah amat penting dalam berlangsungnya hidup seseorang. Rumah tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian hidup yang mencakup banyak pengaruh seiring berjalannya waktu. Rumah berkembang menjadi sebuah identitas bagi pemiliknya. Rumah yang awalnya untuk tempat berlindung dari panas, hujan, binatang luar berubah menjadi status sosial sang pemilik. Namun, rumah di masa kini menjadi gambaran jati diri, karakter, dan nilai hidup seseorang. Selain tempat berlindung, di era modern rumah menjadi bangunan sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang. Ini dikarenakan harga rumah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga bagi kalangan menengah ke atas, rumah dijadikan investasi jangka panjang untuk berjaga-jaga jika suatu saat membutuhkan uang dan rumah tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan setiap waktunya rumah memang banyak dicari sehingga penjualnya tidak terlalu membutuhkan waktu lama. Ada beberapa faktor penting dalam pemilihan rumah yang mungkin dijadikan acuan pembeli, ialah yang pertama adalah lokasi. Hal yang pertama harus diperhatikan saat membeli rumah adalah lokasi. Konsumen bisa tinggal di rumah yang bukan merupakan rumah idaman, sekalipun jika konsumen dan keluarga menyukai lingkungannya dan cocok dengan petertanggaannya. Saat mencari rumah, pertimbangan konsumen adalah kemudahan akses tempat kerja, sekolah anak-anak, keramah tamahan tetangga, bagaimana posisi rumah, kegiatan lingkungan, lalu lintas, akses ke taman, tempat belanja, dan transportasi publik. Yang kedua ada harga. Tidak hanya harga rumah, tapi juga biaya yang dikeluarkan selama proses jual beli rumah, sehingga antara bangunan dan harga mendapatkan tempat yang seimbang. Pada studi kasus ini, PT Cakrawala Indah Mandiri menjadikan sebuah perumahan di mana PT Cakrawala Indah Mandiri sebagai investor sekaligus perusahaan yang melakukan pembangunan proyek perumahan Bethsaida Bitung. Adapun lokasi tanah tersebut berada di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Meisya. Pemerintah maupun developer bekerja sama dengan bank-bank pemerintah maupun swasta untuk menyediakan kredit kepemilikan rumah, atau biasa dikenal sebagai KPR, untuk membantu masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dalam memperoleh rumah hunian. Proyek pembangunan perumahan ini membutuhkan dana investor yang besar, sehingga apabila tidak direncanakan atau diperhitungkan dengan baik, maka dapat menimbulkan risiko untuk jangka panjang. Untuk rumusan masalah, dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana analisis kelayakan pembangunan perumahan Bethsaida Bitung oleh PT Cakrawala Indah Mandiri bila ditinjau dari aspek finansial. Apakah dana yang diinvestasikan dapat kembali pada tahun keberapa dan memperoleh keuntungan? Batasan masalah. Dalam melakukan penelitian, perlu dilakukan pembatasan agar penelitian lebih fokus pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian. Untuk itu, batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, studi kelayakan hanya dibatasi pada aspek finansial. Yang kedua, analisis biaya dilakukan tanpa perhitungan nilai inflasi. Yang ketiga, analisis aspek finansial menggunakan metode gross benefit, cost benefit, net benefit, rasio cost, maksud saya.
probability ratio, net present value, internal rate of return, dan payback period. Tujuan penelitian adalah mengetahui kelayakan proyek pembangunan perumahan Betsaida Bitung dengan menghitung biaya investasi yang dikeluarkan serta menghitung besaran-besaran dalam kriteria investasi, sehingga dapat diketahui apakah proyek ini layak dilaksanakan dan dana yang diinvestasikan dapat kembali pada tahun keberapa dengan memperoleh keuntungan. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, PT Cakrawala Indah Mandiri sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan layak tidaknya mendirikan perumahan dan dapat memberikan keuntungan. Yang kedua, dapat memberikan masukan bagi pengembang dalam hal PT Cakrawala Indah Mandiri selaku developer perumahan Betsaida Bitung sebagai penilaian pengambilan keputusan untuk pengembangan proyek perumahan selanjutnya. Yang ketiga, penulis sebagai bahan peningkatan kemampuan dan menganalisa masalah penerapan ilmu yang dipelajari. Yang keempat, peneliti dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Bab 2, landasan teori studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek merupakan studi untuk menilai proyek yang akan dikerjakan di masa mendatang. Penilaian di sini tidak lain adalah untuk memberikan rekomendasi apakah sebaiknya proyek yang bersangkutan layak dilanjutkan atau sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Mengingat di masa mendatang penuh dengan ketidakpastian, maka studi yang dilakukan tentunya akan melibatkan berbagai aspek dan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memutuskannya. Jika proyek yang dilakukan merupakan proyek investasi yang berorientasi laba, maka studi kelayakan proyek adalah dalam rangka menilai layak tidaknya proyek investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Tetapi jika proyek tersebut merupakan proyek investasi yang tidak berorientasi laba, seperti proyek investasi untuk lembaga-lembaga sosial, maka studi kelayakan proyek yang dilakukan adalah untuk menilai layak atau tidaknya proyek tersebut dikerjakan tanpa pertimbangan keuntungan secara ekonomis. Secara umum, aspek-aspek yang dikaji dalam studi kelayakan meliputi aspek hukum, aspek sosial, ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, aspek keuangan. Seringkali diperlukan juga evaluasi aspek mengenai analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Aspek-aspek yang menjadi fokus evaluasi dalam studi kelayakan rencana investasi proyek tersebut di atas saling berkaitan dengan satu sama lain. Dengan demikian, mengevaluasi aspek tertentu tidak dapat mengabaikan hasil temuan aspek yang lain. Proyek yang diteliti dalam studi kelayakan bisa saja berbentuk proyek raksasa seperti pembangunan proyek listrik tenaga nuklir, proyek jalan tol, dan sebagainya. Atau bisa juga proyek sederhana seperti membuka usaha jasa, fotokopi. Semakin besar proyek yang dikerjakan, maka semakin luas dampak yang akan terjadi. Dampak tersebut dapat berupa dampak ekonomi atau bisa juga bersifat sosial. Oleh karena itu, ada yang melengkapi studi kelayakan ini dengan analisa yang disebut analisa manfaat dan pengorbanan atau cost and benefit analysis. Termasuk dalam cost and benefit analysis adalah semua manfaat dan pengorbanan sosial. Oleh karena itu, pada umumnya suatu studi kelayakan proyek menyangkut 3 aspek, yaitu manfaat ekonomis proyek bagi proyek itu sendiri, yang kedua manfaat ekonomis proyek tersebut bagi negara, yang ketiga manfaat sosial proyek tersebut bagi masyarakat sekitar. Tujuan dilakukannya studi kelayakan: yang pertama, ruang lingkup kegiatan proyek. Yang kedua, siapa yang menangani proyek tersebut. Yang ketiga, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya seluruh proyek. Yang keempat, sarana yang diperlukan oleh proyek.
Yang kelima, kegiatan proyek tersebut serta biaya yang harus ditanggung yang ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut. Yang keenam, akibat yang bermanfaat maupun yang tidak dari adanya proyek tersebut. Yang tujuh, langkah-langkah terjadinya pendirian proyek beserta jadwal dari masing-masing kegiatan tersebut dengan proyek yang siap berjalan. Lembaga-lembaga yang memperlakukan studi kelayakan. Yang pertama, investor berkepentingan dalam hal ini untuk mengetahui tingkat keuntungan dari investasi yang ia tanam, bagaimana resikonya dan bagaimana prospeknya di masa depan. Ada hubungan yang positif antara tingkat keuntungan dengan risiko investasi. Semakin tinggi risiko investasi, maka semakin tinggi juga tingkat keuntungan yang dimiliki oleh investor tersebut. Yang kedua, di sini ada kreditur atau bank. Para kreditur atau bank bisa lebih memperhatikan segi keamanan dana yang mereka pinjamkan dan kelancaran pengembaliannya. Mereka tentu mengharapkan agar bunga plus angsuran pokok pinjaman bisa dilakukan tepat waktunya. Oleh karena itu, bank sangat memperhatikan pola aliran kas yang selama jangka waktu pinjaman tersebut. Yang ketiga, pemerintah lebih berkepentingan secara makro, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh manfaat proyek tersebut bagi perekonomian nasional, termasuk penambahan dan pemersatuan kesempatan kerja. Manfaat tersebut terutama dikaitkan dengan penanggulangan masalah-masalah yang sedang dihadapi negara tersebut. Hubungan studi kelayakan proyek dengan investasi. Investasi atau penanaman modal di dalam perusahaan tidak lain adalah menyangkut penggunaan sumber-sumber yang diharapkan agar memberikan imbalan atau pengembalian yang menguntungkan di masa yang akan mendatang. Dari sudut jangka waktu penanaman investasi dapat berusaha dibagi menjadi dua tipe, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Untuk tujuan utama dan manfaat dilakukannya studi kelayakan, tujuan utamanya dilakukan studi kelayakan proyek adalah untuk menghindari keterlanjuran investasi yang memakan dana relatif besar yang ternyata justru tidak memberikan keuntungan secara ekonomi. Dan manfaatnya adalah memberikan informasi kepada decision maker dalam rangka untuk memutuskan dan menilai alternatif proyek investasi yang akan dilakukan. Proyek gagal dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut: kesalahan perencanaan, kesalahan dalam menafsir pasar yang tersedia, kesalahan dalam memperkirakan teknologi yang dipakai. Yang keempat, kesalahan dalam memperhatikan kontinuasi bahan baku. Yang kelima, kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan tenaga kerja. Yang keenam, dapat juga terjadi karena pelaksanaan proyek tidak bisa dikendalikan. Yang ketujuh, faktor lingkungan yang berubah-ubah, lingkungan politik, sosial maupun ekonomi. Yang kedelapan, hal-hal lain yang tidak dapat diprediksi atau di luar dugaan seperti bencana alam pada proyek. Kriteria penilaian investasi. Dalam penilaian suatu usaha, hendaknya penilaian menggunakan beberapa metode sekaligus. Artinya, semakin banyak metode yang digunakan, maka semakin memberikan gambaran yang lengkap, sehingga diharapkan memberikan hasil yang diperoleh menjadi sempurna. Sedangkan proyek penilaian yang akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada nih gross benefit atau cost ratio. Gross benefit atau cost ratio merupakan kriteria kelayakan yang biasanya digunakan dalam analisis bisnis, baik manfaat maupun biaya nilai kotor. Dengan menggunakan kriteria ini akan lebih menggambarkan pengaruh dari adanya tambahan biaya terhadap tambahan manfaat yang diterima secara sistematis. Gross benefit dan cost ratio dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua ada
Net benefit cost ratio. Net benefit cost ratio adalah rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat bersih yang bernilai negatif. Dengan kata lain, manfaat bersih yang menguntungkan bisnis yang dihasilkan terhadap setiap satu satuan kerugian dari bisnis tersebut secara sistematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Net benefit atau cost ratio sama dengan EPV minus C positif per EPV C minus negatif sama dengan net benefit atau net cost ratio. Ini kita next. Berikut merupakan rumus-rumus perhitungan net present value dan bab ketiga ada metodologi penelitian diagram aliran penelitian. Survei awal ada survei lokasi proyek, kepemilikan proyek dan tipe rumah. Studi literatur dilakukan untuk mencari landasan yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam proses penelitian. Pengambilan data, analisis dan pengolahan data. Analisis pengolahan data menggunakan evaluasi kriteria investasi, yaitu gross benefit cost ratio, net benefit cost ratio, probability ratio, net value, net present value, internal rate of return, dan payback period. Ini merupakan gambaran proyek perumahan Bearside Bitung. Penjualan proyek. Sistem penjualan proyek perumahan Bearside Bitung adalah berupa pembayaran secara KPR. Tipe 36 dijual dengan harga 105 juta rupiah. Sini ada harga berdasarkan tipe. Untuk biaya investasi sejumlah 4.773.300.000 rupiah. Benefit proyek penjualan rumah KPR ini dengan uang muka per unit 8 juta, angsuran selama 10 tahun per bulannya 1.900.000, angsuran selama 15 tahun per bulan 1.650.000. Evaluasi data berdasarkan kriteria investasi. Di sini ada gross benefit cost ratio dengan diskon rate 12% sampai dengan 20%. Dan hasil perhitungan di atas untuk gross benefit cost ratio untuk diskon 12 sampai 20% memberikan nilai lebih dari 1. Dengan demikian, investasi proyek ini menguntungkan dan layak dilanjutkan. Untuk perhitungan net benefit cost ratio juga diperhitungkan dengan diskon rate 12% sampai 20% yang hasil perhitungannya memberikan nilai lebih dari 1. Dengan demikian, investasi proyek ini menguntungkan dan layak dilaksanakan. Pada probability ratio juga dapat hasil perhitungan di atas. Untuk probability ratio rate 12 sampai 20% memberikan nilai lebih dari 1. Net present value dari hasil perhitungan NPV untuk diskon 12 sampai 20% memberikan nilai lebih dari 0. Untuk internal rate of return menggunakan rumus IRR sama dengan I1 plus NPV plus
dalam kurung I2 minus I1 per NPV 1 minus NPV 2. Period payback-nya di sini sudah tertera dari hasil perhitungan di atas. Untuk investasi bernilai Rp4.773.300.000 menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan akan kembali pada tahun ke-5 bulan 10 dan hari ke-17. Penutup, kesimpulan dari studi kelayakan proyek yang dilakukan pada finansial diperoleh bahwa proyek perumahan Betsaida Bitung menguntungkan dan layak dilaksanakan karena memenuhi semua kriteria dalam evaluasi kinerja investasi. Yang pertama, gross benefit cost ratio, net benefit cost ratio, dan probability ratio semuanya bernilai lebih dari 1, maka proyek layak dilaksanakan. Yang kedua, net present value lebih dari 0, maka proyek layak dilaksanakan. Yang ketiga, internal rate of return sebesar 74,375% menunjukkan bahwa proyek ini lebih menguntungkan dan diinvestasikan karena tingkat pengembaliannya yaitu 74,375%, lebih besar dari tingkat discount rate yang diambil yaitu 15%. Periode payback diinvestasikan bernilai 4,773.300 menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan akan kembali pada 5 tahun ke-5 bulan ke-10 dan hari ke-17, lebih kecil dari umur proyek yaitu 15 tahun. Untuk saran sendiri, studi kelayakan proyek baik proyek pemerintahan maupun proyek swasta sangat penting dilaksanakan untuk dijadikan bahan penelitian pelaksanaan proyek tersebut, sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan acuan dalam pengembangan proyek yang akan datang maupun yang selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.